Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi res 124/2024 Krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan asas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S/90/5 Romawi res 124/2024 Krimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Tenang dulu. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah terputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Iman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan, keputusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa pemohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Sebenarnya persiapan untuk menang. Nah, kalau persiapan ya, persiapan dari kami kuasa hukum persiapan menang. Karena kami ngelihat dari fakta persidangan sudah jelas. Waktu itu kan saya bertanya kepada ahli dari kami kan, bagaimana status terhadap klien kami, terhadap tersangka ini harus digugurkan. Jelas kok, jelas dan nyata. Diperkuat lagi oleh kami keterangan daripada saksi fakta. Dan kami juga termasuk surat-surat masalah penetapan tersangka terhadap klien kami. Penetapan tersangka terhadap klien kami tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Eskrim. Mereka lakukan tersangka dulu terhadap klien kami, baru mereka cari alat bukti. Nah ini ya, itu udah jelas, udah terang benderang. Tetapi semuanya ya kita tidak tahu. Yang jelas kami tetap berkeyakinan, makanya saya hari ini cerah. Sebab saya ingat kata-kata dari hakim tunggal waktu Pak Eman Sulaiman kan mengatakan, Pak Eman Sulaiman mengatakan bukan kemenangan terhadap pemohon, bukan juga termohon, tapi demi Indonesia. Ya kita lihat, kita buktikan aja. Tapi saya berkeyakinan insya Allah tidak ada alasan hakim tidak membatalkan tersangkanya klien kami. Tetapi apapun namanya, putusan pengadilan semuanya wajib menghormati, termasuk kami sendiri. Walaupun itu sebenarnya pahit, tetapi kalau berkeyakinan bagi saya, tetap kami menang.
dibatalkan tersangka itu. Kalau seandainya keputusan hakim akhirnya menolak nih Pak untuk kemenangan tersebut, gimana nih untuk persiapan dari kuasa hukum sendiri? Oh, berarti kami siap melakukan, kalau ibarat kata pertempuran ini kan baris pertama udah tembus kan, kami bersiap yang ini, yang keduanya, pokok perkara. Dan kalau ngelihat dari yang ada ini pasti bebas. Optimis bebas. Ini pun kalau tidak ada ya, kita tidak berprasangka jelek terhadap ini ya, ada kepentingan apa ya, jelas kami lihat fakta yang ada, menang kami, yakin menang. Nah, beberapa waktu lalu juga Bapak sempat menyebutkan bahwasannya Bapak ini mendapatkan telepon begitu dari Peggy Perong yang merupakan juga ini anggota geng motor. Itu benar nggak sih Pak? Jadi begini, saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel kah atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Perong. Peggy Perong itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Kak saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Perong itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Disebutkan di mana nggak Pak orangnya? Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Makanya saya bilang agar aparat ini mencari informasinya sebenarnya. Kita kan banyak intelijen kita. Banyak. Bahkan saya pun sebenarnya kita siap, kita cari, ayo kita sama-sama. Jangan sampai saya bilang, jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Kasihan berulang kali saya bilang. Dan saya pun tidak ikhlas, kan saya sampaikan, saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran, tidak ikhlas. Saya siap membantu juga kok. Dengan cara jaringan saya kan mungkin saya nggak mengatakan dari Intel atau dari mana. Maka saya bilang karena background saya tentara, ya mungkin saya adalah teman-teman dari Intel dan segala macam. Kita cari informasi sebenarnya. Berarti bisa dikatakan jika nanti keputusan hakim ini menolak, terus kemudian dari kuasa hukum sendiri ini mulai akan menyelidiki Peggy Perong yang dimaksud yang sedang berkeliaran di Oh jelas, kita berusaha, dan kita siap menghadapi perkara ini di pokok perkara. Oke, siap, aman.